Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maradona SPD. Saya guru SMP Negeri 1 Simpangan Giang. Pada pagi hari ini sendiri, kita akan menampilkan video pembelajaran tentang termoregulasi pada makhluk hidup. Sebelum kita bahas lebih jauh termoregulasi pada makhluk hidup, kita pahami dulu definisi termoregulasi. Secara umum, termoregulasi didefinisikan sebagai proses yang terjadi pada hewan untuk mengatur suhu tubuhnya agar tetap konstan. Paling tidak supaya suhu tubuhnya tidak mengalami perubahan yang terlalu besar. Persoalannya, tidak semua hewan dapat mempertahankan suhu tubuhnya. Oleh karena itu, jenis hewan ini diklasifikasikan menjadi yang pertama homeoterm. Homeoterm adalah hewan yang mampu menjaga suhu tubuhnya. Yang kedua, poikiloterm. Poikiloterm adalah hewan yang tidak mampu menjaga suhu tubuhnya. Ada beberapa alasan mengapa suhu tubuh hewan harus dipertahankan supaya tetap konstan. Yang pertama, perubahan suhu tubuh dapat mempengaruhi konformasi protein dan enzim. Apabila aktivitas enzim terganggu, maka aktivitas sel di dalam tubuh pun akan terganggu. Dengan demikian, perubahan suhu tubuh akan mempengaruhi kecepatan reaksi metabolisme di dalam sel. Yang kedua, perubahan suhu tubuh mempengaruhi terhadap energi kinetik yang dimiliki setiap molekul zat. Sehingga, peningkatan suhu tubuh akan memberi peluang yang lebih besar kepada berbagai partikel zat untuk saling bertumbukan. Interaksi pertukaran panas antara hewan dan lingkungan dapat terjadi melalui 4 cara, yaitu secara konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Yang pertama, secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan atau pergerakan panas antara dua benda yang saling bersentuhan. Hewan merupakan penahan panas atau insulator yang baik, yaitu mamalia dan aves, yang memiliki rambut dan bulu yang akan melepaskan sejumlah kecil panas dari tubuhnya ke benda lain. Yang kedua, secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas antara dua benda yang terjadi melalui zat alir atau fluida yang bergerak. Contoh yang lebih sederhana adalah misalnya ketika udara bertiup di sekitar hewan tersebut, maka tubuh hewan akan menjadi lebih panas juga. Yang ketiga, secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas antara dua benda yang tidak saling bersentuhan. Contoh perpindahan panas dari matahari ke tubuh hewan yang mempunyai bulu atau warna yang lebih gelap akan mampu menyerap panas yang lebih banyak. Yang keempat, secara evaporasi. Evaporasi atau penguapan adalah proses perubahan benda dari fase cair ke fase gas. Misalkan penguapan keringat yang dihasilkan oleh beberapa hewan, tetapi tidak semua hewan berkeringat. Agar dapat meningkatkan penguapan, hewan-hewan tersebut melakukan penguapan melalui saluran pernapasan. Seperti yang kita lihat pada anjing yang terengah-engah dan menjulurkan lidahnya. Adaptasi yang berhubungan dengan pengaturan suhu tubuh hewan
Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian pada organ tubuh yang disesuaikan dengan kebutuhan organisme hidup. Misalkan seperti gigi singa, macan, harimau atau cheetah, dan sebagainya yang runcing dan tajam untuk memakan daging. Sedangkan pada gigi sapi, kerbau, kambing, biri-biri domba, dan sebagainya tidak runcing dan tajam karena giginya lebih banyak dipakai untuk memotong rumput atau daun dan mengunyah makanan. Yang kedua, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyelesaian makhluk hidup pada tingkah laku atau perilaku terhadap lingkungannya seperti pada binatang bunglon yang dapat berubah warna kulit sesuai dengan warna yang ada di lingkungan sekitarnya dengan tujuan untuk menyembunyikan diri. Adaptasi ektotem terhadap lingkungannya adalah dengan tingkah lakunya. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menyebabkan adanya penyesuaian alat-alat tubuh untuk mempertahankan hidup dengan baik. Contoh adaptasi fisiologi seperti pada binatang atau hewan unta yang mempunyai kantung air di punuknya untuk menyimpan air agar tahan tidak minum di padang pasir dalam jangka waktu yang lama. Serta pada anjing laut yang memiliki lapisan lemak yang tebal untuk bertahan di daerah yang dingin. Termoregulasi pada hewan endoterm. Endoterm merupakan hewan yang panas tubuhnya berasal dari dalam tubuhnya sebagai hasil proses metabolisme sel tubuh. Suhu tubuh hewan endoterm dipertahankan agar tetap konstan, walaupun suhu lingkungannya selalu berubah. Hewan endoterm meliputi burung dan mamalia. Cara adaptasi hewan endoterm terhadap suhu lingkungannya adalah sebagai berikut. 1. Cara yang dilakukan hewan endoterm untuk meningkatkan pelepasan panas karena suhu tubuhnya terlalu tinggi, yaitu vasolidasi daerah perifer tubuh, berkeringat, menurunkan laju metabolisme, dan respon perilaku. Cara yang dilakukan hewan endoterm untuk mempertahankan suhu tubuh dengan meningkatkan produksi panas karena suhu tubuhnya terlalu rendah, yaitu vasokonstriksi, menegakkan rambut, menggigil, meningkatkan laju metabolisme, respon perilaku. Termoregulasi pada hewan ektoterm. Ektoterm merupakan hewan yang suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Perolehan panas tubuh hewan ini tergantung pada berbagai sumber panas di lingkungan luar. Masalah yang dihadapi hewan ektoterm berbeda-beda, tergantung dengan habitatnya. Contoh hewan ektoterm adalah ikan, amfibi, dan reptil. Cara adaptasi hewan ektoterm terhadap suhu lingkungannya adalah sebagai berikut. 1. Adaptasi terhadap suhu panas yaitu meningkatkan laju pendinginan dengan penguapan dan mengubah mesin metaboliknya agar tidak bekerja pada suhu tinggi. Adaptasi terhadap suhu dingin yaitu menambah zat terlarut dalam cairan tubuhnya untuk meningkatkan konsentrasi osmotiknya dan menambahkan protein, glikoprotein, anti beku ke dalam cairan tubuhnya. Ada beberapa contoh soal yang bisa mewakili kegiatan termoregulasi ini. Seperti soal yang berikut. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar, dapat diketahui bahwa hewan yang memiliki keadaan suhu tubuh seperti pada gambar merupakan hewan titik. Kalau kita perhatikan, ketika pada malam hari, suhu tubuhnya dia lebih rendah. Tetapi pada siang hari, suhu tubuhnya menjadi lebih tinggi. Nah, hewan ini sendiri berarti dia menyesuaikan suhu tubuhnya dengan lingkungan, berarti hewan ini termasuk poikilotherm. Soal yang berikutnya, kadal merupakan hewan poikilotherm. Pada saat siang hari, warna tubuhnya cenderung berwarna lebih gelap dibandingkan dengan pada malam hari. Hal ini merupakan salah satu bentuk adaptasi dari kadal dalam pengaturan suhu tubuhnya.
Perubahan warna tersebut difungsikan untuk memfasilitasi perpindahan kalor secara A. Konduksi, B. Konveksi, C. Evaporasi, dan D. Radiasi. Perpindahan kalor yang dilakukan hewan kadal ini sendiri bisa dikatakan sebagai secara radiasi. Soal berikutnya, pada gambar beruang madu dan beruang kutub, berdasarkan gambar banyak rambut pada beruang kutub lebih banyak dan panjang dibandingkan dengan beruang madu. Hal ini sangat berkaitan dengan lingkungan tempat hidupnya. Rambut yang tebal pada beruang kutub berfungsi untuk menghambat perpindahan kalor secara konduksi. Demikian video pembelajaran termoregulasi dari saya. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Silakan tunggu video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.